istri bilang, kamu mah gak pernah ngertiin gua. Maksud dalam tanda marah itu lah, bukan cie-cie. Pernah paham, gak pernah peka, gak pernah paham, gak pernah apa. Gitu. Karena sebab itu, subhanallah. Terus, karena seorang suami adalah orang yang paling memiliki hak agung atas seorang istrinya, hingga ada seorang perempuan dari kalangan sahabat Rasulullah hanya karena mengetahui hak seorang suami maka ia menolak menikah karena khawatir tidak bisa menjalankan apa yang menjadi hak suami nanti. Kira-kira ada di sini yang begini? Nggak ada. Jadi karena ada seorang perempuan dari kalangan sahabat yang hanya karena mengetahui hak-hak seorang suami maka dia menolak untuk menikah, khawatir tidak bisa menjalankan apa yang menjadi hak seorang suaminya. Allah. Terus, seorang suami bila telah sungguh-sungguh memperlakukan istrinya dengan adil, lalu pihak istri juga seorang yang benar-benar taat kepada suaminya, tidak mengurangi apa yang menjadi hak suaminya, maka kelak dia di hari kiamat suami istri itu tidak akan lari satu dari lainnya. Tidak hanya suami dan istri sebenarnya, anak dan orang tua. Dalam Al-Quran kan dijelaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi kenapa antara suami dan istri di hari kiamat lari antara satu dengan yang lainnya? Khawatir ditagih karena tidak menunaikan hak ketika di dunia. Begitu juga kenapa anak lari dari ayahnya atau dari orang tuanya, atau orang tua lari dari anaknya. Kenapa? Karena khawatir ditagih tentang hak yang tidak tertunaikan ketika semasa di dunia. Dan hak yang paling besar seorang anak atas orang tuanya adalah memberikan pendidikan ilmu agama yang layak. Itu yang paling benar. Itu yang paling didahulukan, memberikan pengajaran kepada anak tentang akidah yang benar. Orang kalau sekedar memberikan perhatian, sebagian orang tua di sana sekarang yang memperhatikan anak hanya urusan pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu bedanya apa dengan miara kambing atau sapi? Kira-kira miara sapi dikasih makan apa enggak? Kasih tempat tinggal apa kagak? Kasih pakaian apa enggak? Ya itu yang bedain. Gak dikasih pakaian doang kalau miara sapi. Itu artinya hak terbesar seorang anak dari orang tuanya adalah mengajarkan kepada anak tersebut tentang akidah yang benar, itu terutama. Ya kalau nggak mampu dipadukan mereka yang tepat untuk bisa mengajarkan akan hal ini. Begitu juga suami istri, ya, kalau ada hak yang tidak diberikan, ya kelak di hari akhirat kabur antara satu sama lainnya. Karena khawatir dituntut tidak menunaikan apa yang menjadi hak masing-masing keduanya ketika di dunia. Terus, tidak akan saling menuntut. Namun apabila di dunia ini salah satu dari suami istri memiliki adanya hak satu atas lainnya yang tidak tertunaikan, maka di akhirat nanti keduanya akan saling berpaling, saling bermusuhan, lari karena setiap dari keduanya akan menuntut apa yang menjadi haknya masing-masing.
Terus. Ketika seorang istri berbuat baik kepada suaminya, meskipun suaminya berbuat buruk kepadanya, atau sebaliknya, seorang suami berbuat baik kepada istrinya, tetapi istrinya berbuat buruk kepadanya, dan ia bersabar atasnya, maka orang yang berbuat baik dari keduanya dan bersabar akan mendapatkan pahala besar, karena demikian itu upaya untuk menundukkan hawa nafsu. Dan seorang yang sampai pada tingkatan ini, maka ia memiliki derajat yang tinggi menurut Allah. Namun ketika seorang suami berbuat buruk kepada istrinya, seperti memukulnya tanpa hak, maka suami demikian itu berhak mendapatkan balasan buruk di akhirat. Ketika suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia berhak mendapatkan balasan sisaan di akhirat. Terus? Begitu sebaliknya, jika seorang istri tidak pandai berterima kasih atas setiap kebaikan yang diberikan suami, tetapi malah menjelekannya, misal dengan mengatakan, "Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu," maka istri semacam ini berhak mendapatkan balasan kelak di akhirat. Kecuali jika ia menyesali dan meminta maaf dari suaminya sebelum meninggal atas perlakuannya tersebut, maka Allah Ta'ala Maha mengampuni segala dosa. Demikian seorang yang tidak menunaikan kewajiban yang ada dalam tanggungan terhadap orang lain, maka orang ini akan menghadapi tuntutan yang sangat besar di akhirat. Terus, itu tadi sebabnya. Bukti perhatian Rasulullah kepada perempuan. Dalam hadis lain dijelaskan, al-mar'atu naqisatun aqlun wa dinun. Perempuan itu kurang dari segi akal dan agama. Dalam segi akal dan agama. Kenapa? Itu bukan artinya hadis ini adalah celaan bagi perempuan. Kenapa ya? Karena pertama adalah lemah atau kurang dalam segi agama ya, karena perempuan tidak akan bisa mendapatkan ganjaran pahala yang sebagaimana bisa dalam 1 tahun sebagaimana hal itu bisa diraih oleh laki-laki. Paham itu? Kenapa kira-kira? Karena men. Jadi bukan. Tapi ada sebagian perempuan yang itu berbicara tentang secara global. Tapi ada secara individu perempuan yang lebih akalnya lebih cerdas daripada laki-laki. Ada 5 perempuan afdalun nisa fil alamin ya. Perempuan luar biasa. Perempuan dijelaskan para ulama itu yang paling afdal. Salah satunya. Terus dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah mencela makanan apapun. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah mencela makanan apapun. Itu dalam hadis banyak itu dijelaskan di dalam kitab-kitab syama'il. Terus bila beliau suka maka beliau akan memakannya, dan jika beliau tidak suka maka beliau meninggalkannya. Ya udah. Makan suka ya makan, kalau enggak ya udah tinggalin, diemin. Enggak usah. Enggak enak banget sih. Asin. Asem, ya udah makan, pengen makan ya makan, kalau enggak ya nggak usah dicaci-caci makan. Terus, terus. Contoh kecil dalam keseharian kita, saat kita di rumah makan, lalu memesan makanan di warteg misalkan, terus kita mendapati pelayan sangat lamban melayani pelanggan.
maka hendaknya kita tidak mengungkapkan sumpah serapah. Langsung tentang lama betul sih lo gitu. Lapar nih misalkan, nggak usah begitu. Terus tidak menghina atau merendahkan pelayan tersebut. Tetapi lebih indahnya adalah kita berkata dengan lembut. Maaf, saya tidak ingin membuatmu kecewa. Bisakah lebih cepat lagi dalam menyiapkan makanannya? Kan demen kalau digituin pelayannya ya. Terus maka pelayan itu pun tanpa merasa tersinggung akan dengan cepat melayani kita, dan ia merasa dihormati daripada orang mencaci-caci, marah-marahin, balikin marah antara pelayannya. Tapi kalau dibilang begini dia merasa dihormati dan gercep juga untuk kita ya. Terus 3. Mencintai saudara sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Jadi itu mana saling mencintai karena Allah. Bilang misalkan, Mami, aku mencintaimu karena Allah. Ada yang begitu, Bu? Hah? Artinya apa? Kita menginginkan kebaikan atas dirimu sebagaimana kita mengharapkan kebaikan tersebut juga atas diri kita. Itu maksud saling mencintai karena Allah. Terus Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Terus di zaman kita sekarang mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan orang yang sungguh-sungguh mengamalkan hadis ini. Ya Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang sangat mencintai karena Allah. Ada satu buah hadis menceritakan begini. Ada suatu ketika seorang pemuda laki-laki pergi dari daerahnya menuju tempat lain, menuju daerah lain. Kemudian di tengah perjalanan Allah mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia, mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia mendatangi pemuda tersebut. Ditanya pemuda tersebut, hendak kemana kamu pergi? Hendak kemana kamu pergi? Dijawab oleh pemuda tersebut, saya hendak pergi ke daerah sebelah. Ada tujuan apa? Saya pengen menemui saudara saya. Artinya saudara se-Islam. Saya pengen mengunjungi saudara saya. Ditanya lagi, kenapa kamu mengunjungi dia? Adakah tanggungan pada dia dan kamu hendak menagihnya? Dijawab oleh pemuda tersebut, tidak. Dia tidak memiliki tanggungan apapun. Saya hanya mengunjungi dia hanya karena saya mencintai orang tersebut karena Allah. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ketahuilah saya malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Allah mencintai dirimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Masih ada itu kira-kira di zaman sekarang yang seperti itu? Saya yakin masih ada. Tapi di manakah itu? Siapakah dia? Tadabburi masing-masing. Renungkan masing-masing. Subhanallah. Terus dikisahkan ada seorang ahli ibadah sedang berdoa kepada Allah. Di antara isi doanya adalah ia minta kepada Allah Ta'ala suatu makanan dengan sifat-sifat tertentu.
Jadi dia meminta kepada Allah makanan tertentu dengan warna tertentu dan rasa tertentu. Nah, terus ya dengan warna ia menyebutkan detail gambaran makanan yang ia mohonkan. Ia mohonkan tersebut, lalu orang ahli ibadah ini tertidur. Dan saat itu di dekatnya ada seorang saudagar yang mendengar doanya. Ia berkata dalam hatinya, orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala agar aku menyiapkan makanan yang ia inginkan. Paham itu kira-kira. Jadi ada orang ahli ibadah berdoa meminta makanan tertentu, warna tertentu, rasa tertentu. Kemudian di sampingnya ada orang kaya begitu. Orang kaya tersebut berpikiran, wah ini orang berdoa meminta kepada Allah biar saya yang nyiapin begitu kan. Nah, terus setelah beberapa lama, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke masjid membawa makanan dengan sifat-sifat yang persis sama dengan yang telah dimintakan oleh si ahli ibadah tersebut dalam doanya. Lalu makanan itu diletakkan di hadapan orang yang ahli ibadah tersebut. Ketika laki-laki tersebut hendak keluar dari masjid, saudagar tadi menahannya. Ia bertanya perihal makanan tersebut dan siapa dirinya. Terus laki-laki itu menjawab, aku adalah seorang pekerja. Suatu waktu istriku meminta makanan dengan sifat-sifat yang telah aku bawakan tadi. Hanya saja aku tidak pernah dapat menyediakan makanan tersebut. Hingga suatu waktu aku bekerja dan berhasil mendapatkan upah yang lebih banyak dan cukup untuk membeli makanan yang diinginkan istriku. Namun ketika istriku menyiapkan makanan tersebut, aku tertidur dan bermimpi melihat Rasulullah berkata kepadaku bahwa di masjid ada seorang wali Allah, dan kalau aku membawakan makanan itu untuknya, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam makananku, dan Rasulullah menjamin surga. Paham itu kira-kira. Jadi kemudian ahli ibadah itu tertidur diri. Setelah berdoa tertidur di masjid. Kemudian tidak lama kemudian ada orang datang membawa makanan yang persis didoakan, yang dimohonkan orang ahli ibadah tadi kepada Allah. Saudagar kaya, saudagar tadi itu heran dong. Waduh, benar juga datang ini makanan kan begitu. Enggak, akhirnya heran, lalu ditanyalah, siapa kamu? Asal-usulnya ditanya. Kemudian dijawab bahwa saya hanya seorang pekerja biasa, yang mana saya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri begitu. Yang mana suatu ketika istri saya itu pengen makanan yang sama persis didoakan oleh ahli ibadah yang sifat-sifatnya. Pengen itu, hingga akhirnya apa? Dia bekerja agar bisa memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya itu. Hingga akhirnya apa? Ketika dia bekerja kemudian berhasil mendapatkan apa yang diinginkan oleh istrinya, tertidur bermimpi di dalam tidurnya bahwa Rasulullah mendatangi dia mengatakan bahwa di masjid ada seorang wali yang meminta makanan yang persis diinginkan oleh istrinya. Berikan sama dia, maka insyaallah Rasul yang akan menjamin keberkahan dan dijamin masuk surga juga orang tersebut. Bangun, datanglah akhirnya nganterin makanan tersebut kepada orang ahli ibadah itu. Terus maka setelah aku terbangun dari tidurku, aku bergegas membawa makanan tersebut kepada ahli ibadah. Kemudian saudagar tersebut berkata, aku berikan bagimu 10 kali lipat dari seharga makanan itu, dan engkau berikan jaminan yang telah dikatakan Rasulullah itu kepadaku. Saudagar tadi pengen beli makanan yang itu 10 kali lipat, dengan harapan apa? Dengan balasan jaminan yang didapat Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah dalam mimpinya kepada laki-laki tersebut itu menjadi milik dia. Dijawabnya enggak mau.
Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak." Saudagar berkata, "Aku akan ganti dengan 20 kali lipatnya." Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Saudagar berkata, "Bagaimana kalau 40 kali lipatnya?" Laki-laki menjawab, "Tidak, meskipun engkau gantikan dengan dunia dan seluruh isinya, aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang telah Rasulullah berikan kepadaku." Terus jaminan surga tadi. Sungguh betapa indahnya jika seorang muslim mencintai sesama muslim lainnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan membenci atau menyingkirkan dari saudaranya tersebut segala sesuatu yang ia tidak senang jika hal tersebut menimpa dirinya sendiri. Terus orang seperti ini mencintai sesama sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak menyebut nama saudaranya itu kecuali dengan sebutan yang baik. Merasa senang ketika berjumpa dengan saudaranya itu, merasa takut akan kehilangannya, merasa tersakiti ketika saudaranya itu disakiti, dan selalu berusaha untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memperlakukan sesama saudara kita dengan baik? Apakah kita telah mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Sungguh tidak layak bagi kita saat bergaul dengan sesama muslim lalu timbul dalam diri kita prasangka terhadap mereka bahwa mereka seolah ingin membahayakan diri kita. Seperti keadaan seorang pedagang yang menumbuhkan prasangka kepada pembeli bahwa dirinya tidak mengambil banyak untung, padahal dirinya sudah mengambil untung yang sangat banyak. Ini merupakan sifat yang buruk. Ini modalnya aja nggak ada, Bu, Pak, gitu ya. Belinya aja segini, modal teman-teman. Masya Allah. Gitu. Terus B. Menebar salam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Wa idha huyyitum bitahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan salam itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah Ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Jadi kalau salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, paham itu maksudnya? Atau sepadan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan salam itu adalah merupakan tahiyat atau penghormatan orang muslim. Jadi kalau ada orang salam, maka balas salam tersebut dengan yang lebih atau sepadan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sepadannya begitu. Atau cakepnya wabarakatuh, artinya lebih. Nah, itu malam. Bukan salam itu ya tahiyat Islam, artinya harus dibaca dengan sebenarnya. Assalamualaikum. Kita kan tujuannya apa ya? Tadi menghormati, menebar salam. Nanti ada hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan itu. Terus dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi dhahril ghaibi mustajabatun
inda ra'sihi malakun muwakkalun kullu ma da'a li akhihi khairin qala al malak li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimithli. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim di belakangnya artinya ngedoain saya nih, nanti ketika udah pulang doain saya tibul umam, bukan berkahi gitu. Itu maksudnya mendoakan di belakangnya, ini mendoakan kebaikan di belakangnya, ini yang dimaksud bizahiril ghair. Jadi setiap udah sholat, setiap bangun tengah malam gitu doain saudaranya. Terus apa yang akan terjadi ketika begitu? Terus tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya atau orang yang berdoa. Di atas kepalanya orang yang berdoa. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu, maka malaikat yang diutus tersebut berkata, amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Kalau kita ngedoain, makanya jangan bosen, jangan pelit-pelit ngedoain sesama saudaranya semuslim. Udah sholat didoain, Allah panjangkan umur Ustaz Khotib, diberikan kesehatan gitu mah, berkahan gitu, rezeki yang lancar. Itu yang ngedoain saudara saya semuslim, tapi dia didoain sama malaikat loh, begitu. Paham itu maksudnya? Didoain sama malaikat, kamu juga mendapati apa yang kamu doakan sebagai terhadap seorang muslim tadi, saudara kamu itu. Nah, saya didoain sama orang, nah dia yang ngedoain, didoain yang maksudnya apa? Jangan pelit-pelit gitu. Allahu a'lam. Terus sedikit lagi nih, kabar salam. Dalam hadis lain Rasulullah suatu ketika ditanya tentang seorang muslim yang baik, beliau menjawab, antu dimat ta'ama wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Adalah bila engkau memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan menebar salam kepada semua orang, baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Assalamualaikum. Betapa indah kalimat yang baik ini ketika diucapkan seorang yang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim. Kalimat yang menandakan keselamatan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi dua belah pihak. Karena itu memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian di antara akhlak mulia dalam Islam adalah sebagian disebutkan dalam sebuah hadis. Yusallimur raqibu alal mashi wal mashi alal qaidi wal qalili alal katsir. Hendaknya seorang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan memulai mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sendiri memulai mengucap salam kepada orang yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yang adabnya, etikanya, yang naik kendaraan ngucapin salam duluan kepada yang jalan kaki. Naik onta, naik sapi misalkan begitu di jalanan, naik motor, naik mobil, salam duluan kepada yang jalan. Kalau dia yang berjalan lagi nongkrong depan rumah, yang lewat tuh, yang depan, yang jalan itu, mulai salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam,
Sama yang sedikit kepada orang yang banyak. Kan orang masuk banyak lagi kumpul begini, itu yang sedikit itu yang mulai salah. Ada yang banyak. Lanjut, ini udah asar. Hah? Katanya sampai jam 10. Pas. Oh, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah.